Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul melalui Zoom meeting untuk pembukaan kelas desain grafis secara online. Bapak Ibu telah hadir bersama kita Ibu Wis Marlina yang nanti akan membimbing kita selama kegiatan kelas desain grafis. Selamat datang Bu Wis Marlina. Terima kasih Mbak Desi. Ya. Nah, ini kami mohon maaf nih. Tadi sebenarnya kami sedang menunggu Pak Baharudin dengan Pak Hendri, pimpinan kami. Cuma ternyata beliau berdua sedang ada keperluan sehingga belum bisa bergabung di Zoom meeting pada hari ini. Nah, untuk itu mungkin kita sebelum kita memulai, Bapak Ibu semuanya, marilah bersama-sama kita melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bapak Ibu, pada hari ini agenda kita adalah untuk pengenalan kelas desain grafis. Mungkin nanti Bu Ismarlina dan tim ya akan menjelaskan apa-apa saja mungkin untuk yang akan kita butuhkan selama kita di kelas nanti. Mungkin untuk mempercepat waktu, kami persilakan Ibu Wis untuk sekaligus ya memperkenalkan diri ya, karena semua yang ada di sini juga belum kenal gitu dengan Ibu Wis, dan juga nanti memaparkan mungkin selama 1 minggu ke depan apa-apa saja yang akan dilakukan di kelas desain grafis ini. Silakan Bu Wis. Terima kasih Mbak Desi atas kesempatannya dan tentunya terima kasih juga atas undangannya untuk belajar bersama di LPMP Bubble ya. Saya perkenalan dulu, saya Ismarlina. Saya sebenarnya seorang ASN di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Saya staf akademik di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Alhamdulillah saya bergabung di Inscript sebagai mentor kelas Canva ABCD dan saya juga sebagai leader di sana di Inscript Kreatif ya. Saya sudah sejak 2015 gabung di Inscript September 2015. Namun kalau untuk sebagai mentor kelas Canva ABCD ini saya mulai tahun 2020 ya. Alhamdulillah kelasnya sudah banyak sebenarnya karena setiap bulan ada batch-nya dengan berbagai jenis kelas dan tentu satu kehormatan bagi saya karena mendapat kesempatan untuk belajar bersama di sebuah lembaga LPMP Bubble ini ya. Sebelumnya minggu awal September ini saya juga diundang oleh suatu organisasi ya, Ikatan Istri BSI ya, Aceh RO1. Itu saya juga mengisi kelas Canva di sana. Saya nanti akan ditemani oleh asisten saya yaitu Teh Ririn Aquarina ya selama nanti kelas berlangsung. Sesuai dengan permintaan dari Bapak Ibu semua di LPMP Bubble ini ada 10 materi ya yang akan kita pelajari nanti mulai besok ya, mulai Senin besok berarti materinya selama 6 hari karena yang hari ini hanya sebagai pengenalan gitu ya, perkenalan. Ini sebagai usul saya, jadi walaupun di flyer itu urutan pertama adalah e-book ya, tapi ini saya akan ubah jadwalnya sesuai dengan menurut saya urutan tingkat kesulitan gitu ya, tingkat kesulitan dalam membuat desain. Jadi nanti Teh Ririn akan men-share di grup secara resminya untuk jadwal setiap harinya gitu ya. Nanti akan di-share di grup, tapi ini saya akan kenalkan dulu untuk jadwal. Untuk tanggal 27 hari pertama itu nanti kita akan belajar label dan flyer profil ya, karena ini merupakan lembaga pendidikan mungkin gitu ya Bu ya. Ya, Jadi betul. ke situ ya lembaga pendidikan, sehingga nanti mungkin kami mohon juga mungkin arahan dari Bu Desi nanti kira-kira label yang diinginkan yang seperti apa, yang untuk apa gitu ya. Kalau saya kan biasanya kalau di kelas karena kebanyakan pebisnis online yang ikut kelas Canva saya itu labelnya label
untuk alamat pengiriman gitu. Nah, nanti kalau misalnya di LPMP ini biasanya label untuk apa yang sekiranya dibutuhkan? Apakah label di sini memang juga bisa untuk stiker ya? Jadi misalnya di Ibu nanti ada pembuatan stiker gitu ya. Itu mungkin saya bisa coba apa namanya sesuaikan gitu ya. Stikernya mungkin nanti saya minta logonya sehingga nanti saya bisa langsung masukkan apa di video profilnya. Jadi contohnya nanti seperti apa gitu Ibu. Ya, sehingga nanti bisa sesuai gitu ya dengan yang diinginkan dengan oleh lembaga gitu ya. Jadi label di sini itu memang ada bentuknya bisa banyak, salah satunya juga label ini bisa bentuk stiker, label stiker gitu ya, label stiker mungkin label stiker lembaga atau bisa juga stiker untuk apa namanya dokumen-dokumen resmi atau apa namanya buku-buku yang mungkin perlu dilabelin secara bagus gitu ya. Label buku juga sebenarnya bisa gitu ya nanti bentuknya. Walaupun sebenarnya kalau teknik desainnya mungkin hampir sama, cuma kan nanti kontennya yang berbeda. Kemudian flyer profil ini juga biasanya kalau kami mencontohkan ya tentu profil dari masing-masing sesuai dengan profesinya nanti seperti itu. Kemudian nanti di hari kedua kita akan belajar flyer kegiatan ini yang mungkin nanti yang sering digunakan ya Bu ya kalau flyer kegiatan ini sama spanduk atau banner. Nah ini juga paling sering pasti digunakan karena saya sendiri karena saya juga kerja di sebuah lembaga pendidikan di UIN ya saya juga paling sering ini mendapatkan tugas untuk membuat flyer kegiatan dan spanduk kegiatan ini gitu ya. Spanduk atau backdrop ya atau banner ini yang sering saya juga kerjakan di kantor. Kemudian untuk hari ketiga kita akan belajar digital painting sama komik. Ini juga tentunya nanti bisa disesuaikan dengan lembaganya Bapak Ibu semua. Kemudian hari keempat tanggal 30 September itu nanti akan belajar tipografi dan sertifikat. Tipografi ini apa isinya bisa quote, bisa kata-kata motivasi yang sebenarnya itu nanti juga bisa dicetak dan bisa mungkin dipajang juga di kantor gitu ya nantinya tipografi ini. Sertifikat juga pasti ini paling sering juga saya apa kerjakan juga di kantor karena sertifikat itu juga berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan gitu ya desain sertifikat ini. Ini yang paling sering dimanfaatkan di sebuah lembaga pendidikan. Kemudian hari kelima itu nanti saya buat jadwal khusus sendiri yaitu membuat e-book karena membuat e-book ini prosesnya agak panjang gitu ya ada beberapa tahapan mungkin nanti dari mulai desain cover kemudian desain isinya gitu ya dan memang e-book di Canva ini memang terbatas jumlah halamannya jadi hanya maksimal sampai 100 halaman kalau kita membuat e-book di Canva gitu ya. Tapi bisa saja misalnya nanti kalau emang e-booknya nanti banyak halamannya sebenarnya bisa kombinasi gitu ya. Nanti apa desain covernya aja misalnya yang dibuat di Canva, tapi kontennya kalau memang ternyata banyak lebih dari 100 halaman itu bisa menggunakan aplikasi lain seperti MS Word gitu ya. Jadi kalau yang di Canva ini maksimal hanya 100 halaman untuk e-booknya. Tapi memang ini e-book ini sebenarnya cocok untuk mungkin SOP-SOP yang pendek gitu ya. Itu saya kira bisa dibuat gitu ya kalau memang mungkin atau mungkin konten-konten dari LPMP yang apa biar menarik gitu nanti pengemasannya sehingga ada unsur apa namanya desainnya dalam isinya atau mungkin tambahan ilustrasi atau apapun. Kemudian yang terakhir di tanggal 2 Oktober itu nanti adalah membuat video. Mungkin video di sini yang dimaksud lebih ke video promosi sebenarnya bisa juga mungkin promosi dari lembaga LPMP-nya atau juga video presentasi ya, mungkin lebih ke video presentasi ya Ibu ya. Ya, boleh Ininya juga, apa namanya? Ya, video presentasi. Presentasi dari LPMP Bubble gitu ya. Seperti itu. Nah, itu gambarannya dan rencananya ini sebagai usulan nanti monggo kalau Bapak Ibu setuju nanti materi akan saya berikan jam 6 pagi, kemudian nanti bisa langsung praktek sesuai video tutorial dan tentunya kontennya nanti bisa disesuaikan dengan lembaga Bapak Ibu. Nanti saya apa bagi yang sudah praktek itu nanti langsung bisa di-share hasil karyanya atau hasil desainnya di grup ya, di grup diskusi. Jadi nanti kan di Telegram itu ada satu channel materi, satunya grup diskusi. Nah, nanti materi saya berikan di channel materi ya. Kemudian yang grup diskusi itu untuk tanya jawab sekaligus juga untuk setor tugas dari teman-teman semua, dari Bapak Ibu. Jadi nanti
Bagi yang sudah langsung saja dikirim ke grup ya, nanti akan langsung dikoreksi oleh saya atau asisten saya untuk tugasnya itu nanti apakah ada perbaikan atau tidak gitu ya dari karyanya tersebut. Nah, kalau bagi untuk yang memang 1 hari 2 materi itu nanti boleh mengerjakan satu-satu dulu ya, misalnya hari Senin nih karena ada 2 materi, label sama flyer profil. Boleh langsung dikerjakan dua-duanya, boleh juga satu-satu. Misalnya pertama kerjakan dulu yang label gitu ya. Yang label ini apa namanya di ACC nanti ada ACC dari saya. Biasanya saya kalau ACC-nya itu tanda yes gitu ya, saya komen yes. Jadi kalau ada sudah yes dari saya apa namanya nanti artinya itu sudah saya ACC desainnya, maka itu boleh lanjut ke flyer ke tugas materi berikutnya gitu ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya langsung mau sekaligus mengerjakan dua-duanya kemudian store-nya juga sekaligus ya silahkan juga ya, monggo Bapak Ibu bisa sesuaikan. Pokoknya maksimal saya apa namanya tugasnya itu maksimal jam 8 malam ya, setelah itu grup akan dikunci, saya akan menyelesaikan yang belum saya koreksi gitu ya. Apa namanya tugasnya. Jadi nanti antara jam 6 pagi sampai jam 8 malam itu cukup panjang waktunya, silakan dimanfaatkan. Nanti apa namanya boleh kirim tugas ke situ, nanti akan dibantu koreksinya oleh asisten saya juga Teh Ririn ya, untuk memberikan masukan-masukan ke desain Bapak Ibu ya. Dan nanti saya tinggal memberikan ACC terakhir ya untuk apakah itu sudah dapat yes atau tidak dari saya gitu ya, seperti itu. Ya nanti hari berikutnya juga sama seperti itu ya. Jadi nanti ada proses koreksi gitu ya dari yang dibuat oleh Bapak Ibu semua. Baik, itu untuk penjelasannya. Silahkan apakah tawaran saya tadi sudah disetujui waktunya sama jadwalnya, mungkin sehingga nanti bisa fix. Kalau memang sudah fix nanti akan dibuatkan flyer secara resminya oleh asisten saya dan akan di-share di grup. Jika pun mungkin ada yang berbeda, silakan disampaikan sehingga nanti apa kita belajar dengan nyaman karena itu berdasarkan kesepakatan bersama. Begitu Ibu Desi untuk pengantar dari saya. Iya, terima kasih Bu Is. Nah, baik, bagaimana Bapak Ibu bisa kita sepakati dulu tidak di kelas ini? Oh, ini ada satu yang masuk di kolom chat, usul tugas sampai jam 10 malam seperti. Oh, gitu. Nah, mungkin boleh saya kesibukan kami semua ini. 10. Iya, jadi boleh. Saya kasih waktu tambahan sampai jam 10. Iya, maklum ini ternyata kan kami kelas ini jalan paralel seperti itu juga dengan beberapa kegiatan lain, dan ini apa teman-teman yang lain ini semuanya sepertinya kan kalau waktu di siang sampai sore itu mungkin mengerjakan tugas yang itu. Nah, jadi di antara sela-sela itu mungkin nanti yang untuk desain-desain segala macamnya. Jadi ya. Jadi mulai dari pukul 6 sampai dengan jam 10 malam. 10 malam ya. Ada lagi Bapak Ibu? Kelas saya juga kelas malam biasanya kalau ABCD itu. Cuma saya biasanya jam 8 malam, jam 8 sampai 10 malam gitu. Cuma ini kan karena 2 materi sehari gitu ya, maka saya kasih waktu lebih panjang dari jam 6 pagi gitu. Sehingga mungkin di sela-sela jam istirahat atau kapanpun ada waktu luang gitu ya, itu bisa mulai dikerjakan. Begitu, ada lagi? 12 malam, Bu. Aduh. Oke deh, gini deh kalau gitu. Udah, grupnya nanti tidak akan saya kunci. Kalau gitu saya tidak akan batasi waktunya. Ya, pokoknya saya memberikan materi jam 6 pagi ya. Tapi nanti batas setornya terserah Bapak Ibu udah bisanya kapan. Nanti pokoknya saya ngikutin deh. Jadi grup diskusi itu tidak akan saya kunci. Saya juga kadang mengoreksi itu di pagi hari gitu ya. Misalnya sebelum subuh gitu atau setelah subuh gitu kan. Jadi gak apa-apa kalau memang Bapak Ibu mungkin bisanya tengah malam. Gak apa-apa, silahkan ya. Oke, gak apa-apa. Jadi nanti untuk batas waktunya tidak akan saya batasi. Pokoknya materi akan saya berikan setiap jam 6 pagi gitu ya Bu ya. Silahkan mengerjakan sebisanya. Nanti juga akan dikoreksi secara bertahap tentunya sesuai dengan setornya karya dari Bapak Ibu semua. Gitu ya Ibu ya. Oke. Jadi kita nggak ada di close ya, berarti ya? Ya, grupnya tidak akan saya close kalau gitu. Nah, jadi Bapak Ibu ini sudah dikasih kelonggaran, artinya ini jangan sampai nanti nggak lulus nih. Kalau boleh tahu syarat kelulusan apa nih, Bu Wis? Sebenarnya syarat kelulusannya itu harus mengerjakan semua Ibu, Bapak. Nah, harus mengerjakan semua. Berarti ini udah pokoknya udah diplongin ya kayak gitu. Berarti ini harus
semuanya harus dikerjakan artinya pada oleh Iya, peserta ya. betul. Apapun hasilnya, mau seperti apapun harus setor pokoknya. Ya harus setor. Oke. Iya, iya. Ada lagi Oh iya. Bapak Ibu yang ingin bertanya? Izin Bu, Iya, silakan. boleh untuk kelas kita ini aplikasi yang kita gunakan apa aja Bu? Apa hanya Canva saja iya. atau ada kombinasi dengan aplikasi lainnya? Ya, oke. Apa namanya? Maaf sebelumnya, apakah Bapak Ibu sudah langganan Canva atau belum? Nah itu dia, Belum. Belum ada yang belum langganan ada. Canva. Masih pakai yang versi terbatas kayaknya. Oh, masih yang gratis ya? Ya, Oke. Bagi yang masih gratis, mungkin ada tambahan karena nanti ada misalnya cara menghapus background gitu ya. Sebenarnya kalau sudah langganan Canva itu sudah langsung bisa hapus background di apa namanya di Canva-nya, ada fasilitasnya. Namun jika belum langganan, maka nanti saya akan tambahkan mungkin video tutorial untuk cara menghapus background foto ya menggunakan aplikasi background eraser. Jadi atau remove BG gitu ya. Jadi itu nanti penunjangnya. Jadi selain aplikasi Canva, nanti saya apa namanya menggunakan video tutorialnya itu menggunakan aplikasi Canva yang di HP. Tapi sebenarnya Bapak Ibu itu kan sebenarnya tampilannya hampir sama ya dengan kalau kita buka di canva.com di laptop ataupun di PC di Chrome ya, itu juga sebenarnya hampir sama mirip-mirip gitu ya. Walaupun mungkin ada agak sedikit berbeda itu di penempatan menu saja. Nah, Bapak Ibu apakah nanti mengerjakannya lebih sering di apa namanya di laptop PC atau di HP? Jadi bisa terserah nggak Bu? Misalnya kan maklum mungkin kan untuk mobile mungkin lebih enak di HP ya kayak gitu betul, ya. Betul, iya saya juga memang bisa. Jadi mungkin apa terserah pada peserta atau bagaimana? Ya terserah sama peserta, cuma maksud Iya. saya nanti memberikan video tutorialnya itu menggunakan aplikasi Canva yang di HP. Tapi kalau misalnya, gak apa nanti kalau memang Bapak Ibu misalnya ternyata menggunakan pas kebetulan ya, misalnya mau menggunakan PC, kemudian nanti ada kesulitan, jangan sungkan untuk langsung tanyakan ke saya. Ya karena mungkin nanti kan video tutorialnya saya tidak memakai dua-duanya, jadi saya hanya menggunakan salah satu. Tapi nanti sebenarnya kan hampir sama saja tampilannya, agak berbeda sedikit lah kalau Bapak Ibu buka di laptop atau PC. Nanti jika ada yang berbeda misalnya ya tampilan Canva-nya, nanti silakan saja langsung ditanyakan di grup diskusi ya. Seperti apa? Walaupun oh ya ada yang pakai laptop, nanti mungkin saya sedikit juga kenalkan tampilan Canva di laptop ya. Kalau memang nanti Bapak Ibu ada yang menggunakan laptop, tapi kalau untuk secara materi nanti biar sama saya menggunakan apa namanya aplikasi yang di HP gitu ya. Jadi saya juga biasanya kalau untuk mendesain itu juga jadi desainnya itu di misalnya jadi enaknya Canva itu gini. Kita mau mendesain di laptop atau di HP pun itu semuanya otomatis tersimpan. Jadi kita mau buka kapanpun di laptop atau di HP itu semua desain kita itu otomatis ada gitu ya. Jadi misalnya awalnya kita buka di desain di laptop, kemudian untuk finishingnya misalnya saya buka di HP itu tetap sama aja. Jadi tidak akan hilang gitu ya. Enaknya Canva itu seperti itu. Jadi kita bebas menggunakan device apapun, gadget apapun, asal login dengan akun yang sama, maka semua desain kita yang sedang kita proses desain itu tetap ada gitu ya. Nanti saya kenalkan juga mungkin nanti tampilan Canva yang di laptop ya untuk dasar-dasarnya agar tidak bingung banget gitu ya bagi yang mungkin yang pertama. Tapi saya yakin sebenarnya tidak begitu Canva ini memang sangat user friendly kalau menurut saya, sehingga itu mudah digunakan oleh siapapun, bahkan yang mungkin yang belum punya basic design sekalipun ya. Baik, itu nanti itu mungkin Bapak yang saya tambahkan. Jadi selain aplikasi Canva, kalau untuk diinstal di HP-nya ya, selain selain tadi aplikasi Canva, kemudian kita belajarnya di Telegram, berarti ada aplikasi Telegramnya, kemudian sama tadi aplikasi background eraser. Nanti akan saya share aplikasinya agar bisa di-download duluan. Walaupun memang aplikasi background eraser ini mungkin tidak semua ya kita akan manfaatkan, tapi ada beberapa kalau memang kita misalnya mau membuat flyer kegiatan yang misalnya menampilkan foto narasumbernya yang ingin kita hapus background fotonya, nah itu baru kita hapus dulu fotonya menggunakan aplikasi background eraser atau remove BG gitu ya.
Itu Bapak, tambahan aplikasinya yang lainnya tidak ada. Nanti memang kita pure semuanya menggunakan aplikasi Canva. Termasuk juga nanti kalau misalnya membuat video video yang akan dikasih musik misalnya itu alhamdulillah sekarang di Canva sudah langsung bisa memasukkan musik ya. Itu Ibu, Bapak ya. Ada lagi? Ya, bagaimana Bapak Ibu yang lain? Ada pertanyaan? Ini Bu Is, tadi kan Iya. ada informasi kan katanya kalau bisa yang berlangganan kan. Berlangganan itu Betul. maksudnya berbayar atau ada yang free-nya gitu loh. Kalau namanya langganan berarti berbayar Bapak. Ya, mungkin gini ada afirmasi untuk pengajar gitu kan, mungkin ada program seperti itu biasa gitu Bu. Setahu saya Bapak, yang ada itu adalah kalau yang untuk guru, yang Guru ya? profesional guru. Iya betul. Kebetulan di sini ada Teh Ririn, asisten saya kebetulan dia juga seorang guru. Nanti mungkin Teh Ririn bisa sharing. Ada ID tertentu memang untuk guru gitu ya. Tapi Belajar memang saya ID pernah ya? juga. Pakai belajar Ya, ID iya. ya? Jadi ada kalau nggak salah ada di koordinator juga oleh sepertinya mungkin. Emailnya yang beda ya? Ya. Gimana Teh Ririn? Silakan Teh Ririn coba sharing. Emailnya yang beda Pak, Bapak Ibu. Jadi kalau untuk guru udah dari operator ngasih email ke sekolahan, nanti guru-guru bisa memakai email tersebut gitu. Jadi namanya Yang belajar ID Teh ya? Belajar ID ya? Iya, benar. Banyak stoknya di sini. Ya boleh coba digunakan mungkin kalau begitu Bapak. Kalau memang ternyata Bapak Ibu sudah mendapatkan akun itu, silahkan dicoba menggunakan user tadi yang belajar ID itu ya Pak ya. Ya, ya. Ya, coba kalau gitu. Saya sendiri kan memang bukan seorang guru, jadi saya belum pernah menggunakan ID itu. Jadi saya belum tahu persisnya fasilitas yang ada di ID tadi yang untuk fasilitas guru itu ya untuk Canva for Education. Jadi tapi saya pernah mendapatkan laporan sih, tapi tidak tahu ini benar apa enggak ya. Tapi makanya coba Bapak Ibu kalau memang sudah menggunakan ID tersebut silakan digunakan sehingga nanti saya juga bisa tahu apa fasilitas yang Bapak Ibu dapatkan dari fasilitas yang Canva for Education itu ya, fasilitas untuk para pengajar. Itu nanti saya mendapatkan pernah ada yang wapri ke saya menanyakan katanya dia menggunakan ID belajar itu, tetapi kok katanya background erasernya nggak berfungsi. Nah, saya kurang paham ya, makanya silakan dicoba dulu Bapak Ibu. Nanti apakah ketika mau mengaktifkan misalnya bisa tambahkan foto, kemudian nanti diklik fotonya, nanti di bawah apakah ada menu efek untuk background remover. Nah, jika itu berfungsi atau tidak gitu ya, itu yang belum saya tahu ya. Okay. Teh Ririn sama sekali tidak langganan Canva, hanya menggunakan belajar ID. Oke. Itu kalau berlangganan informasinya berapa itunya? Oke, sebentar saya ini dulu ya Teh Ririn. Untuk langganan Canva, Bapak Ibu, kalau langsung langganan ke Canva bukan via tim ya, itu saya sendiri pernah langganan yang bulanan 75.000 per bulan, itu belum termasuk biaya admin sama pajak ya. Saya langganannya waktu itu sempat menggunakan Google Play, saldo Google Play ya bisa diisi di Alfamart atau Indomaret. Kemudian saya juga pernah langganan menggunakan pulsa Telkomsel ya, nanti ada pilihannya nanti di aplikasi Canva. Kemudian saya beralih ke langganan tahunan, itu 499.000 selama setahun. Itu juga belum termasuk biaya admin sama pajak ya. Jadi nanti kalau sama pajak itu berarti sama biaya admin sama pajak itu sekitar 540 sekian lah. Pokoknya nggak nyampe 550.000 kalau nggak salah. Saya langganan mulai Desember 2020 yang tahunan. Ya tapi memang sangat bebas sekali kita menggunakan semua elemen pro yang ada di Canva, template yang pro juga, kemudian tadi fasilitas background eraser, kemudian bisa menambahkan font baru ke Canva. Pokoknya bebas gitu ya kalau kita sudah langganan itu. Tapi alternatifnya Bapak Ibu, bagi yang mungkin pemula, kalau emang juga ingin langganan, ada namanya langganan via tim. Ya, langganan via tim itu di teman saya ada yang dia jual hanya 97.000 per tahun. Ya, ada yang 97.000 per tahun, tetapi itu hanya fasilitasnya berbeda tentunya. Dengan salah satunya adalah tidak bisa menambahkan font baru ke Canva. Tapi kalau kayak fasilitas background remover, kemudian
tadi menghapus background di Canva ya itu udah bisa mengubah ukuran itu dan menggunakan elemen atau template yang pro lainnya itu bisa gitu ya. Jadi kalau sekarang ada yang namanya langganan Canva via tim. Kalau teman saya ada yang jual itu 97.000 per tahunnya gitu Bapak Ibu sebagai alternatif kalau ingin mencoba gitu ya. Tapi kalau menurut saya kalau memang ternyata ada akun tadi ya, akun belajar ID itu kalau mau dicoba digunakan silahkan, tapi tentu itu kan apa namanya tujuannya tadi untuk pembelajaran ya, untuk Canva for Education gitu ya. Tapi kalau memang Bapak Ibu juga seorang guru ya silahkan dicoba dimaksimalkan itu. Begitu Bapak? Siap. Iya. Ya, tapi intinya kalau di kelas ini walau kita pakai yang free kan bisa aja kan kita optimalkan. Bisa Mbak Ibu. Ya. Berarti nanti saya coba contoh-contohnya mungkin kalau emang kebanyakan di sini yang free, tapi sebenarnya gini Ibu, makanya tadi saya ingin menanyakan, tadi kan kata Bapak ada user tadi belajar ID itu ya, itu bisa digunakan atau tidak? Akunnya itu? Belum dicoba sih. Belum pernah nyoba. Atau Belum. saya minta tolong deh Mbak Desi mungkin sama teman-teman hari ini coba menggunakan user yang memang sudah disediakan tadi belajar ID ya. Kemudian mohon nanti coba dicek gitu ya. Apakah ketika menambahkan elemen pro ke Canva, nanti saya mungkin akan saya akan mengirim video tutorial pengenalan aplikasi Canva di HP sebagai dasarnya. Nanti kalau misalnya menambahkan elemen yang pro misalnya, kemudian kita simpan, itu masih ada tulisan Canva-nya atau tidak, ya? Kalau misalnya sudah tidak muncul watermark Canva-nya, itu artinya kan berarti itu sudah langganan Canva sudah diperbolehkan gitu ya menggunakan elemen pro. Karena kalau yang elemen gratis, kalau Canva gratis, nanti cirinya begini. Kalau kita menggunakan, misalnya kita akunnya adalah akun Canva gratis, tetapi kita menggunakan elemen yang pro, ya nanti ketika kita simpan nanti akan muncul tulisan watermark Canva-nya. Itu artinya sebagai tanda bahwa si pembuat ini dia belum langganan Canva tapi menggunakan elemen yang pro. Seperti itu. Itu sebenarnya masih bisa disimpan, cuma nanti ada watermark Canva-nya. Tapi kalau misalnya dengan menggunakan user belajar ID tadi, Bapak Ibu bisa menyimpan desain yang menggunakan elemen pro tanpa ada tulisan watermark-nya, itu artinya fungsinya sudah sama dengan kita langganan Canva. Begitu. Oke, jadi nanti kami cek kembali kalau untuk yang dicoba ya Bapak Ibu. Tapi sepertinya kalau saya lihat, kalau saya nggak salah, belajar ID itu kan memang untuk guru ya. Sedangkan kami ini kan bukan guru, jadi kalau misalnya pun pakai akun itu belum tentu kayak gitu kan. Maksudnya apa? Ya karena tadi kan tidak sesuai ya. Betul. Jadi sesuai dengan profesinya. Iya betul. Dicek kembali aja. Beberapa teman sudah memiliki akun belajar.id, khususnya yang Widya Prada itu. Ada beberapa yang sudah, tapi kesulitan kita untuk daftar, dia memverifikasi bahwa kita memang benar-benar terdaftar sebagai guru. Ada pengiriman berbentuk berkas meyakinkan bahwa kita sebagai guru. Nah, itu yang tidak bisa kita kirim. Saya sudah beberapa kali coba dan selalu ditolak verifikasinya seperti itu. Ya. Berarti nggak bisa. Udah kita pastikan nggak bisa artinya. Tapi ada juga beberapa yang lolos dan sepertinya seperti Pak Ali udah lolos itu dari pendaftaran. Ya mungkin kan memang karena itu kan Widya Prada kan memang terkait ya guru juga kayak gitu kan. Ya, tapi memang beda, betul. Jadi walaupun Widya Prada tapi secara mungkin mereka memaknainya berbeda gitu guru. Di sini itu istilahnya mungkin untuk tingkat kalau kita mungkin TK gitu ya sampai SMA itu termasuk disebutnya guru, tapi kan untuk level kampus pun kan tidak ada istilahnya ya, kampus ya disebutnya dosen bukan guru gitu ya. Mungkin itu yang membedakan mungkin ya. Oke, atau gini saja Ibu sebagai solusinya, daripada nanti kita trial and error-nya terlalu banyak mungkin gitu ya. Gini saja, nanti saya akan coba, karena saya pun sebenarnya sebelum jadi mentor Canva itu saya juga dulu hanya gratisan juga, jadi hanya memaksimalkan elemen yang gratis gitu ya. Nanti saya akan memaksimalkan menggunakan elemen yang gratis untuk video tutorialnya, sehingga itu yang bisa Bapak Ibu maksimalkan ya.
untuk desainnya sebagai awal gitu ya. Walaupun jika Bapak Ibu mungkin ingin mencoba lebih lagi, karena memang pasti desainnya akan lebih bagus lagi kalau sebenarnya kalau kita menggunakan elemen yang pro gitu ya. Tapi untuk dasar di kelas ini saya kira mungkin nanti saya akan memilihkan elemen-elemen yang gratis semuanya, sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti sesuai dengan video tutorial yang saya berikan. Begitu Bapak Ibu. Iya, baik. Kalau apa saya nggak salah ya, kalau saya nggak salah katanya kalau misalnya baru pertama daftar Canva itu kan free 1 bulan ya? Betul, ada uji coba gratis sebenarnya ya. Ya. Jadi gini, Bapak Ibu jadi gini, sebenarnya bisa juga. Ini kan kita hanya belajar 7 hari ya. Jadi kalau Bapak Ibu memang belum pernah menggunakan uji coba gratis selama 14 hari, itu bisa digunakan mulai besok. Jadi nanti nanti caranya biasanya gini, ketika kita menambahkan elemen pro pada desain kita, nanti ketika save itu akan muncul kayak semacam pesan gitu ya, untuk menyarankan kita uji coba langganan Canva gratis selama 14 hari. Nah, kalau kita menggunakan Canva aplikasi di HP ya. Nah, itu bisa Bapak Ibu gunakan sebagai latihan, sehingga nanti tahu bagaimana asiknya menggunakan Canva yang pro gitu ya. Karena ya saya pun memang akan berbeda jenis desainnya kalau kita hanya menggunakan elemen yang gratis dengan yang pro, karena pilihannya yang pro sangat banyak gitu. Jadi variasi elemennya itu sangat banyak sekali gitu. Nah, jika Bapak Ibu memang belum pernah menggunakan belum pernah klik uji coba langganan gratis 14 hari itu bisa dimanfaatkan juga ya, sehingga nanti selama 14 hari kita belajar itu, selama 7 hari belajar itu, dan mungkin sisanya bisa masih tetap digunakan. Nah, itu akhirnya saya bisa memberikan tutorial yang tadi itu antara elemen gratis sama pro, saya akan berikan kalau gitu ya. Nanti bisa gunakan tadi kesempatan uji coba langganan gratis selama 14 hari. Nah, setelah 14 hari itu terserah Bapak Ibu apakah mau dilanjutkan berbayarnya atau mau di stop, ya terserah, itu masing-masing sesuai dengan apakah masih membutuhkan atau tidak gitu ya. Gitu Ibu ya. Ya, oke. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Karena begini, maaf saya lanjutkan sedikit. Untuk desain spanduk atau banner itu kan sebenarnya kita harus menggunakan ukuran khusus ya Bapak Ibu. Namanya ukuran khusus atau custom size, di mana kita harus kalau untuk membuat desain yang akan dicetak itu kita harus menentukan sendiri ukurannya yang akan kita konversi ke pixel. Misalnya kalau kita mau buat spanduk ukuran 3 meter kali 2 meter, maka nanti kita tidak bisa menggunakan template yang ada di Canva. Jadi kita harus menggunakan ukuran khusus ya, ukuran khusus. Nah, itu misalnya kita ubah ke pixel, nanti jadinya 3000 kali 2000 pixel. Ya, ukurannya seperti itu. Dan nanti cara menyimpannya pun kita harus simpan ke cetak PDF ya. Itu nanti tinggal bawa ke percetakan, nanti bisa langsung di-print. Seperti itu. Jadi memang yang belum langganan Canva itu fasilitas custom size ini belum bisa gitu ya. Jadi hanya bisa sesuai dengan ukuran template. Padahal sebenarnya untuk desain-desain yang memang nantinya akan dicetak itu disarankan menggunakan ukuran khusus sesuai dengan kebutuhan kita, mau dicetak ukuran berapa. Begitu. Ya, baiklah. Ya. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Ada yang ingin ditanyakan? Jadi bisa pakai HP ya? Bisa, ya, sangat bisa. Laptop. Ya, bisa. Jadi kita pas lagi luang ketika dimanapun kita bisa buka Canva-nya. Gitu ya. Berarti kalau gitu ya udah saya tidak akan tadi hanya yang gratis saja, karena ini juga pasti akan menambah wawasan Bapak Ibu juga mengenai elemen yang pro ya. Biar juga desainnya tidak ini banget gitu ya. Berarti ini tips saya akan juga nanti berikan di video tutorial itu adalah penggunaan dari elemen yang gratis maupun yang pro, kedua-duanya ya. Nanti bisa coba nanti dicoba uji coba langganan Canva gratis 14 hari ya. Jadi selama kita belajar nanti sudah bisa mengakses
seperti kita langganan Canva, tapi kita mendapat fasilitas gratis itu, ya. Iya. Oke, Ya, baiklah. gitu. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Ada yang ingin ditanyakan kembali? Sepertinya udah cukup ya untuk tanya jawab ya. Sudah cukup. Ya. Kita lanjutkan nanti di grup ya. Kita Ya. lanjutkan nanti di grup. Jadi yang belum Saya bergabung kira di tadi Telegram segera bergabung ya. Iya betul. Jadi biar tidak perlu. Tapi masih kalau channel kan sebenarnya walaupun yang baru bergabung masih bisa lihat postingan sebelumnya ya. Cuma kalau yang di grup diskusi memang kadang gitu gak bisa lihat. Makanya mungkin saya sampai sekarang memang belum ada postingan apapun di situ. Menunggu semua peserta masuk dulu sehingga tidak ada yang ketinggalan ya Ibu ya. Jadi mohon mungkin nanti Bu Desi bisa bantu siapa saja yang belum masuk agar hari ini difikskan semuanya masuk ke channel materi maupun grup diskusi ya, sehingga nanti kita saya dan Tahririn nanti sudah bisa mulai share tadi informasi-informasi awal yang bisa mulai dikerjakan gitu ya. Ya, baiklah. Ini Bu Uis ini sudah bergabung bersama kita, Kepala LPMP Bangka Belitung, Bapak Hendri Gunawan. Mungkin beliau nanti mungkin akan menyampaikan pengarahan sedikit ya. Silahkan. Untuk kegiatan kelas desain grafis ini. Kepada Pak Hendri, apakah sudah bergabung? Sudah Bu Desi. Makasih. Ya, silakan Pak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu narasumber, Bu Uis dan Bu Ririn, terima kasih sudah mau bergabung dengan kami. Jadi sekedar informasi, ini kali kedua kami melakukan kegiatan secara online terkait dengan peningkatan soft skill dari teman-teman di LPMP Babel. Jadi tolong nanti diberikan ilmunya, nggak usah pelit Bu Uis ya, sama Bu Ririn. Jadi ini sebagai ikhtiar kami lah di LPMP Bangka Belitung untuk supaya teman-temannya punya peningkatan kompetensi yang cukup baik terkait dengan memanfaatkan teknologi IT ini dalam menghadapi literasi digital. Jadi mudah-mudahan ini juga nantinya kalau memang bermanfaat, juga mungkin dari teman-teman juga bisa menyampaikan juga ke teman-teman guru ya. Ya walaupun tanpa mengurangi hak cipta yang dimiliki oleh Bu Uis dan Bu Ririn ya. Jadi mungkin nanti teman-teman guru ada beberapa hal yang bisa mengikuti apa yang sudah diberikan kepada teman-teman. Terus biasa kalau kegiatan di secara online ini memang yang paling penting adalah komitmennya gitu ya. Jadi kadang-kadang teman-temannya mungkin karena kesibukan jadi sering lalai juga. Nah, saya harap kemarin kita sudah mulai di kelas fotografi juga ya dengan memanfaatkan HP. Nah, sekarang kita kelas desain grafis juga dengan menggunakan HP yang ada. Mudah-mudahan ini juga menarik juga, sama menariknya seperti kegiatan kemarin. Mungkin itu dari saya. Saya pikir cukup. Tinggal nanti tolong teman-teman dibuka dulu aja kameranya. Kita pengen ini ambil foto untuk dokumentasi. Itu mungkin Mbak Desi. Iya, baik. Terima kasih Pak. Nanti angkat Isna nanti diambil untuk dokumentasi kegiatan. Iya, baiklah. Bapak Ibu yang sudah bergabung, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir ya, yang sudah ada di kolom chat. Mungkin ini untuk selanjutnya kita foto bersama dulu ya. Mohon untuk kameranya semuanya diaktifkan. Sudah aktif semua kameranya? Tisna udah siap, Tis? Ambil foto, Tis? Iya, Bu. Oke. Ya, baiklah. Tisna silakan hitung aja dulu untuk pengambilan fotonya. 1, 2, 3. Untuk yang pertama sudah, Bu. Oke. Untuk yang kedua ya, Bu. 1, 2, 3. Sudah, Bu. Oke. Sudah lengkap semua ya? Sudah, Bu. Oke.
Ya, baiklah Bapak Ibu, kira-kira sudah pertanyaan sudah tidak ada, terus kemudian Pak Henry juga sudah memberikan pengarahan, Bu Uis juga sudah tadi memperkenalkan apa-apa saja materi yang akan kita dapatkan, terus medianya apa. Jadi kita harapkan nanti semua peserta sudah bergabung di Telegram untuk dapat mengikuti materi-materi kelas selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, demikian pembukaan kelas desain grafis kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, untuk pertemuan kita di Zoom meeting pada hari ini kita akhiri sampai di sini dulu, dan kemudian kita akan bergabung kembali di Telegram mulai besok ya, Bu Uis ya. Pukul 6 pagi ya, materi insya Allah akan Bu Uis share di sana. Dan mulai sekarang pastikan untuk mempersiapkan dengan bergabung di Telegram, kemudian juga menginstal Canva di HP masing-masing ya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Baiklah, akhir kata saya mohon maaf jika ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.